kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di ibadah pagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu kami rasakan. Kau tibakan kami di pagi ini. Tidak ada yang dapat melakukan ini di muka bumi ini kecuali Tuhan, karena milik-Mu lah langit dan bumi, dan Engkau lah mengendalikannya. Berikan kami hari yang baru untuk kami lalui hari ini. Di dalamnya berkat baru dari Tuhan. Kami dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ini judul renungan kita. Tuhan yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 7-9. 1 Korintus 3 ayat 7-9 demikian. Karena itu yang terpenting, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan dengan tema Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja Allah yang tentunya memiliki muatan masing-masing, pekerjaan masing-masing, sesuai dengan talenta yang dipercayakan Tuhan bagi kita untuk dapat memuliakan Dia. Jadi sesungguhnya dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan yang kita lakukan ini, sebenarnya
mau tokoh, mau hamba Tuhan, mau pendeta, majelis, semua sama. Ada yang memulai, ada yang melanjutkan, meneruskan, ada yang mewarnai, ada juga yang menikmati. Ini semua bagian dari proses yang diberikan Tuhan kepada kita, yang harus kita jalani bersama. Dan di dalamnya itu tidak ada satu kecenderungan untuk menyatakan aku yang lebih baik. Karena aku yang memulai, aku yang lebih baik. Dia hanya meneruskan saja. Rasul Paulus tegas menegaskan, Paulus menanam, Apolos menyiram, Kristus yang memberikan pertumbuhan. Jadi persoalannya tidak ada sebenarnya jika kita tidak menonjolkan diri kita, mengatakan bahwa jasa kita yang paling banyak dalam pekerjaan Tuhan ini. Sama. Karena apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita, mau kita gunakan itu melayani Dia, memuliakan Tuhan. Dalam bentuk apapun itu, talenta. Jadi kalau ada yang punya talenta, MC segala macam, pemusik, jangan sombong. Karena Tuhan berikan itu kepadamu untuk memuliakan Dia, bukan untuk menaikkan derajatmu, tapi meninggikan nama Tuhan. Jika sesuatu yang diberikan Tuhan kepadamu, harta melimpah, sama dengan talenta tadi. Apa bedanya penerima tamu dalam gereja, mengumpulkan persembahan, pelayan liturgis, pelayan firman Tuhan? Apa bedanya ini? Adakah yang lebih besar di antara mereka ini? Lebih besarkah pengkhotbah? Lebih kecilkah penerima tamu, penyambut tamu? Tidak ada. Yang besar itu adalah Tuhan. Kalau kita lakukan semuanya itu, katakanlah kita menanam cabai, memupuknya, menyiramnya. Ada lagi orang kita minta tolong bantu supaya lebih baik ini pohon cabai ini. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, gak ada artinya. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Dia yang memberikan pertumbuhan. Tidak ada manusia yang bisa merubah kehidupan seseorang. Hanya Tuhan yang mampu merubah itu, membuat dia bertobat. Tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa merubah itu, hanya Tuhan yang menggerakkan. Maka dia meninggalkan jalan yang tidak benar dan mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kita ini hanya pengurus-pengurus kecil dari kasih karunia Tuhan. Milik Dialah, hak Dialah yang memberikan pertumbuhan. Maka dalam segala sesuatu sudah diingatkan kita dalam firman Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Engkau tahu, seperti yang dikatakan dalam Yakobus itu, hidupmu itu seperti uap saja, yang sebentar kelihatan lalu lenyap dan tidak kelihatan. Maka sangat perlu dalam setiap rencana, apapun yang kita rencanakan, apapun yang mau kita kerjakan, libatkan Tuhan, tanya Tuhan, supaya semua berakhir dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan puji Tuhan. Dialah yang melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dia memberikan pertumbuhan. Kita ini hamba-hamba kecil, pengurus-pengurus kecil dari kasih karunia Tuhan. Maka hargailah apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Hargailah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk memuliakan Dia. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara.
kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di tangan-Mu lah pertumbuhan. Engkau yang memberikan pertumbuhan dari segala apa yang kami kerjakan. Ya Bapa di surga, ampuni kami dari segala dosa kami supaya kami layak menjatkan doa kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang akan berangkat bekerja, yang tinggal di rumah atau mungkin memulai usaha di rumah. Tuhanlah memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka. Dan anak kami yang kerja, kuliah, sekolah, Engkau yang memelihara kehidupan mereka. Ya Bapa, kami doakan terus untuk perayaan ulang tahun gereja-Mu yang semakin dekat di hari Sabtu ini. Tuhanlah memberikan kami hati yang gembira, hati yang mampu menerima anugerah Tuhan dan mensyukuri semuanya bahwa Tuhan telah menjaga kami, gereja-Mu selama 60 tahun ini. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di dalam kesatuan untuk dapat menjadi saksi di dunia ini, saksi akan keajaiban-keajaiban Tuhan, saksi bahwa Kristus adalah Tuhan. Persatukan kami dalam ikatan kasih Kristus yang erat, dalam kasih mesra. Ya Bapa, kami doakan supaya semuanya acara ini berjalan dengan baik. Para petugas juga supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik, merelakan waktunya, tenaga pikirannya untuk memuliakan Tuhan. Alat-alat yang digunakan juga supaya dalam kondisi yang baik. Panitia yang Kau berkati supaya tetap satu hati, sepikir untuk melayani Tuhan. Terus menyelesaikan, mempersiapkan acara ini sampai dengan selesai secara bertanggung jawab, selesai dan tuntas, dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia oleh 1, oleh 2, Kota Pengembangan, berkatilah para bisu, para des, para pendeta, guru Injil. Kami doakan para evangelis, aktivis gereja, speaker, calon speaker, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja pemuda. Tuhanlah memberkati mereka dalam pelayanan, supaya mereka setia melayani Tuhan, sabar dan penuh kasih. Ya Bapa di surga, inilah doa kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Horas.